fadilah-fadilah atau nikmat bulan Ramadan yang harus kita syukuri dan tidak ada di bulan-bulan lainnya. Terlebih hadirin dimuliakan Ta'ala, di bulan Ramadan fihi lailatu khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kurang lebih 1 detik di malam ini itu lebih baik daripada 23 jam. Kurang lebih 23 jam. Itu 1 detiknya. Karena apa? Satu malam sekitar 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, kalau kita sangat hilang malam ini, jadi memang benar-benar kita merasa sebuah kehilangan kenikmatan-kenikmatan agung apabila kita terlepas atau tiba-tiba kita kehilangan nikmat ini, terutama di malam-malam ini. Makanya oleh karena itu di akhir bulan ini, terutama di 10 malam terakhir Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari malam ini. Kalau mencari malam ini apakah hanya bisa dikerjakan dengan iktikaf? Tidak, hadirin ataupun jamaah yang berkat Allah Ta'ala. Sekiranya mungkin iktikaf adalah sunnah Nabi SAW, akan tapi jika sekiranya bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki kesulitan ataupun tidak bisa iktikaf, semua amalan bisa dikerjakan di luar. Sekiranya mungkin pada malam ini diperbanyak sedekahnya, kemudian banyakkan amalan-amalan di luar masjid, dan juga apapun, semua amalan kebaikan kurang lebih kita maksimalkan di 10 malam terakhir ini, terutama di malam-malam ganjil. Dan insya Allah mungkin salah satu hitungan malam ganjil adalah besok tanggal 27 Ramadan bertepatan dengan Kamis. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa apabila 27 Ramadan berhubungan dengan Kamis itu, maka insya Allah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini bukan sebuah bukan sebuah penanggalan, tapi ini adalah hikmah ataupun firasah dari para ulama, yang mana firasahnya orang soleh itu kemungkinan besar itu tepat. Jadi apabila Bapak bisa meluangkan waktu besok untuk mungkin ketika ada waktu ruang beriktikaf di masjid, ataupun ketika karena memiliki kesibukan tidak bisa beriktikaf di masjid, kalau bisa diperbanyak malam itu dengan semua amalan-amalan positif, dengan semua amal-amal ibadah, dengan semua kebaikan-kebaikan, apapun itu bentuk kebaikan, yang membaca Al-Quran, dengan berzikir, ataupun dengan bersedekah dan yang lain-lain. Pada kesempatan ini hadirin Allah Ta'ala, mungkin sedikit kami ingin membahas terkait kekuatan doa, yang mana mungkin di detik-detik akhir Ramadan ini, dengan sisa-sisa tenaga kita, kurang lebih kita sudah mulai lemas lah, spirit kita mulai berkurang. Maka pada detik-detik akhir ini setidaknya dan kurang lebih lah kita memperbanyak dengan melakukan doa, yang mana mungkin bapak-bapak dan para hadirin sekalian sering kali mendengar dalam satu hadis riwayat dari Imam Tirmidzi. Beliau Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih maknanya adalah ada tiga manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah seorang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang adil dan jujur dalam memimpin rakyatnya dan dia disukai oleh rakyatnya. Dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. 3 orang ini doanya bainahu wa bainallah laisa bil hijab, tidak ada hijab. Artinya apa? Directly tembus kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan langsung mengabulkan doa tersebut. Maka pada kesempatan inilah, terutama di akhir-akhir ini, maka mulailah kita kalau bisa pun kita perbanyak doa-doa kebaikan, terutama pada hari-harinya, pada malam-malamnya, kita mengurangi omongan-omongan atau pembicaraan sia-sia, dan kita perbanyak dengan mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain, mendoakan keluarga, bahkan mendoakan seluruh umat Islam di dunia ini. Jadi perbanyak dengan pemikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran positif. Dengan banyak pikiran-pikiran positif, maka akan timbul juga doa-doa kebaikan, timbul juga keyakinan-keyakinan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, sehingga muncul dalam qaul ataupun dalam lisan doa-doa kebaikan. Inilah kekuatan doa, terutama di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir dari sisa-sisa kita di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kurang lebih sekitar 5 hari atau 4 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Oleh karena itu juga dengan sisa-sisa waktu ini kita perbanyak memperbanyak doa. Apabila sekiranya amalan-amalan kita sudah kita maksimalkan, dan juga yang perlu kita maksimalkan lagi tadi adalah
dengan memperbanyak berdoa. Nah, terus apakah doa itu serta-merta langsung dikabulkan? Maka para ulama pun juga menafsirkan artian dari doa dikabulkan ini dalam hadis yang lain, disambungkan dengan hadis yang lain. Di hadis yang lain, di dalam riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW juga bersabda, apabila Allah itu mengistajabahkan ataupun mengabulkan doa seorang hamba, maka Allah akan memberinya 3 pilihan. Yang pertama, doa itu langsung dikabulkan secara kontan, secara cash, secara kontan di tempat. Jadi apabila kita berdoa sesuatu, kemudian Allah Ta'ala langsung mengabulkan doa tersebut. Itu arti doa dikabulkan. Yang kedua, doa tersebut akan Allah simpan dan akan Allah berikan di akhirat kelak nanti. Artinya doa kita ditabung, hadirin. Jadi semakin banyak kita berdoa, semakin berdoa, lalu tidak dikabulkan di dunia, artinya Allah Ta'ala memberikan kepada kita tabungan dari doa tersebut. Sehingga di akhirat nanti diganti doa kita dengan ganjaran-ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Istilahnya ketika kita menabung doa, Allah kasih bunga. Sehingga nanti bisa bertambah-tambah diterima di akhirat kelak. Kemudian hadirin yang ketiga, ketika kita merasa doa kita tidak distajabahkan Allah, ataupun tidak dikabulkan, ataupun kita sering berdoa tetapi tidak ada tanda-tanda doa kita dikabulkan, artinya hadirin Allah Ta'ala mengganti doa kita dari kebebasan atas musibah. Karena sebagai manusia ada disebut namanya qada dan qadar. Ada beberapa qada ataupun ketetapan Allah Ta'ala yang memberikan kepada manusia ini berupa dengan musibah, ataupun kecelakaan, ataupun sebuah kemalangan. Nah, karena kita berdoa tadi, Allah mengganti kemalangan kita ini dengan menghapuskan kemalangan kita ini dengan keselamatan. Ini adalah juga salah satu doa kita dikabulkan. Jadi apabila kita, semisal kita berdoa, kok tidak merasa doa kita dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi kita merasa hidup kita ini tenang, berkah, terbebas dari musibah, terbebas dari kecelakaan, terbebas dari suasana-suasana buruk, artinya doa kita juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah senjata seorang mukmin. Senjata seorang mukmin yang terakhir adalah dengan berdoa. Yang mana terutama di akhir-akhir malam ini, di dalam detik-detik Ramadan ini, marilah kita perbanyak doa kita, terutama tadi doa-doa yang diistijabahkan atau disunahkan di bulan Ramadan. Bahwa Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa doa yang sering disampaikan di bulan Ramadan, dan ini merupakan sebuah pertanda. Jadi ada doa yang mungkin teman-teman juga ataupun saudara-saudara sekalian sering melafazkan. Jadi doa ini adalah dua yang diminta oleh Allah Ta'ala, dan dua adalah yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Jadi kalau kita ada doa yang sering kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini adalah dua poin penting yang hamba berikan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini dua hal yang disukai oleh Allah dari hambanya. Kemudian kedua, astaghfirullah, ataupun kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dua hal yang disukai Allah dari hambanya. Kemudian yang kedua, dua yang terakhir adalah permintaan kita dari hamba kepada Allah Ta'ala, permintaan yang terbaik, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta kepada Allah ar-ridha, keputusan Allah Ta'ala yang baik, dan juga al-jannah, dan juga surga. Wa na'udzubika, dan kita minta kepada Allah min sakhatika, atas kemarahannya, kita memohon ampun atas kemarahannya, wan nar, dan juga memohon ampun atas api neraka. Jadi ini paling minimal permintaan kita kepada Allah Ta'ala, dan juga permohonan kita kepada Allah Ta'ala ini 4 perkara ini. Yang pertama, 2 hal yang disukai oleh Allah, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam doa kita mulai dengan mentauhidkan kepada Allah Ta'ala, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang kurang, hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang terbaik selanjutnya adalah kita meminta 2 hal. Yang terbaik minta 2 hal. Yang pertama, minta ridha Allah. Apabila Allah telah ridha, maka semua hal akan terasa mudah. Apabila Allah telah ridha, maka semua hal akan terasa gampang. Apabila Allah telah ridha, maka semua hal telah selesai. Kemudian ridhaka wal jannah,
Setelah kita minta ridho kepada Allah, kita minta surga. Entah itu surga di dunia ini, artinya ketenangan hidup, dan juga surga di akhirat. Kemudian juga memohon ampun kepada Allah dari kemarahan Allah Ta'ala. Karena kemarahan Allah adalah puncak dari kesengsaraan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan juga meminta kepada Allah Ta'ala dan memohon untuk dibebaskan dari neraka dunia dan juga neraka akhirat. Maka alangkah indahnya apabila di detik-detik akhir Ramadan kita ini selalu kita panjatkan doa ini, selalu kita ucapkan doa ini, selalu kita ulang-ulang doa ini. Ya, karena doa ini adalah doa yang khafif, ya, doa yang mudah dan gampang diulang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang mudah untuk diulang-ulang dan mudah diucapkan di mana-mana. Ketika dalam bekerja, ketika dalam di rumah bersama keluarga, kemudian ketika ada waktu luang, kita ucapkan sebanyak-banyaknya doa-doa ini sehingga Allah Ta'ala meridhai kepada kita dan menutup Ramadan kita dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini cukup sekian untuk dari kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.